Pasti banyak dong dari kalian yang pengen banget punya rumah yang besar dan di dalamnya banyak sekali ruangan. Nah, ibaratnya rumah, Indonesia seperti rumah yang besar yang memiliki banyak sekali ruangan di dalamnya. Menurut kamu, mana yang lebih baik? Apakah setiap ruangan yang ada di dalam rumah tersebut diatur dengan aturan sendiri-sendiri secara terpisah, atau lebih baik setiap ruangan diatur dengan aturan yang sama dan berlaku bagi semua? Mana yang lebih baik menurut kamu? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana Indonesia memilih bentuk negara yang terpusat pada satu pemerintahan atau yang disebut dengan negara kesatuan. Nah, sebenarnya apa itu negara kesatuan dan bagaimana proses penetapan Indonesia sebagai negara kesatuan? Mari kita sama-sama bahas di dalam video pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, how are you? I hope you are doing good. Alhamdulillahirobbilalamin, senang bisa berjumpa kembali di dalam video pembelajaran PPKN bersama Bapak Restu Sanubari. Kali ini kita akan membahas materi masih dalam pembahasan materi bab 3, yaitu mengenai Indonesia sebagai negara kesatuan. Sebelum mulai, buat kalian yang belum klik tombol subscribe, silahkan diklik tombol subscribe terlebih dahulu. Bagi yang sudah, Bapak ucapkan terima kasih. Bapak juga mengingatkan bahwa terdapat link PowerPoint dan juga link daftar hadir, yang mana link tersebut bisa kalian temukan di kolom deskripsi box. Sebelum mulai, alangkah lebih baiknya jika kita memulai pembelajaran dengan berdoa agar proses pembelajaran kita kali ini bisa berjalan lancar dan ilmu yang kalian dapatkan bisa bermanfaat. Raise your hand and make dua together. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Materi kita kali ini memiliki dua tujuan pembelajaran. Yang pertama, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi hakikat dari negara kesatuan. Yang kedua, kalian diharapkan mampu menjelaskan sejarah kelahiran negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk penjelasan lengkapnya, mari kita sama-sama simak video penjelasan berikut ini. Negara kesatuan. Seperti penjelasan di awal, di mana ibarat sebuah rumah, Indonesia seperti rumah yang besar yang terdiri dari banyak ruangan di dalamnya. Nah, ini merupakan perumpamaan bagi bangsa Indonesia yang merupakan sebuah negara yang besar yang terdiri dari banyak daerah yang ada di dalamnya. Karena begitu banyak daerah yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, maka pada tahun 1945, para pemimpin bangsa Indonesia mendiskusikan masalah tersebut. Apakah sebaiknya setiap daerah itu dikelola secara terpisah dengan cara pengelolaan masing-masing yang bersatu di dalam satu negara, atau justru semua daerah dikelola dengan cara pengelolaan yang sama yang diatur oleh pemerintah pusat? Pada saat itu, para pemimpin bangsa Indonesia masih berdiskusi terkait dengan hal tersebut. Kenapa? Karena hal tersebut ini menentukan bentuk negara Indonesia. Jika setiap daerah dikelola dengan aturan sendiri-sendiri, maka negara seperti itu disebut sebagai negara serikat atau federal. Contohnya seperti di Amerika Serikat. Nah, sebaliknya, jika semua daerah diatur dengan aturan yang sama yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, maka negara seperti itu merupakan bentuk negara kesatuan. Nah, mana yang dipilih oleh para pemimpin bangsa? Mari kita simak penjelasannya.
Pertama-tama kita harus tahu terlebih dahulu perbedaan antara negara kesatuan dan negara serikat. Nah, apa sih perbedaan dari dua bentuk negara ini? Pertama, dari negara kesatuan. Negara kesatuan disebut juga dengan negara unitaris. Negara ini ditinjau dari segi susunannya itu bersifat tunggal atau satu, di mana negara kesatuan terdiri dari satu pemerintah pusat, satu undang-undang dasar, satu kepala negara dan kepala pemerintahan, serta satu badan perwakilan yang mewakili seluruh rakyat. Di mana negara kesatuan ini memiliki dua sistem, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Berikutnya yaitu negara serikat. Negara serikat merupakan bentuk negara gabungan dari beberapa negara bagian, di mana negara bagian ini merupakan daerah yang ada di dalam negara pusat tersebut yang diberikan kekuasaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri atau mengurus daerahnya sendiri dengan undang-undang dasar sendiri, kepala negara sendiri, pemerintahan sendiri, dan badan perwakilan sendiri. Nah, pemegang kedaulatan dalam negara serikat adalah gabungan dari beberapa negara bagian yang menjadi satu, itu yang disebut dengan negara federal atau negara serikat. Nah, apa perbedaan antara negara kesatuan dengan negara serikat tersebut? Dilihat dari sisi susunan negara, negara kesatuan itu susunan negaranya tunggal, yaitu terdiri dari satu negara, yaitu negara kesatuan. Sedangkan negara serikat tersusun dari beberapa negara atau susunan negaranya jamak, yaitu ada negara federal yang terdiri dari negara-negara bagian dan ada negara bagiannya sendiri. Terus dilihat dari sisi pemerintahan negara, untuk negara kesatuan pemerintahannya tunggal, yaitu pemerintahan pusat. Dan untuk negara serikat itu pemerintahannya lebih dari satu, yaitu ada pemerintah federal dan pemerintah negara bagian. Dari konstitusinya atau aturannya, negara kesatuan memiliki konstitusi tunggal atau satu, yaitu konstitusi negara kesatuan. Sedangkan negara serikat memiliki konstitusi lebih dari satu, yaitu konstitusi federal dan konstitusi negara bagian. Dilihat dari sistem pembagian kewenangannya, negara kesatuan ini pemerintah pusatnya memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk memberi atau menyerahkan dan menetapkan kewenangan kepada pemerintah daerah. Artinya tidak sepenuhnya dijalankan oleh pemerintah pusat, ada juga bagian-bagian yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah. Sedangkan negara serikat itu kewenangan pemerintah negara federalnya merupakan pendelegasian oleh pemerintah negara bagian atau pemberian oleh negara bagian yang meliputi urusan politik luar negeri, moneter, dan lain-lain. Nah, sisanya di luar urusan-urusan tersebut itu negara bagian memiliki kewenangan yang bebas untuk mengatur warganya. Nah, jika dilihat dari ciri tersebut, maka Indonesia itu termasuk ke dalam jenis negara kesatuan. Bagaimana sejarah penetapan negara Indonesia sebagai negara kesatuan? Apakah sejak awal kemerdekaan sudah berbentuk sebagai negara kesatuan? Kelahiran Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia sejak kelahirannya pada tanggal 17 Agustus 1945 telah memiliki tekad yang sama bahwa negara ini akan eksis di dunia internasional dalam bentuk negara kesatuan. Kesepakatan ini tercermin dalam rapat-rapat BPUPKI dan PPKI dalam menyusun konstitusi dan undang-undang dasar yang tertinggi dalam negara. Walaupun sempat terjadi perbedaan pendapat dalam menentukan bentuk negara Indonesia, tepatnya pada sidang kedua BPUPKI, di mana pada saat sidang kedua BPUPKI terdapat perdebatan antara tokoh yang setuju dengan konsep negara kesatuan
yang dijadikan sebagai bentuk negara Indonesia. Terdapat juga tokoh yang setuju dengan konsep negara serikat yang ditetapkan sebagai bentuk negara Indonesia. Nah, para tokoh yang setuju dengan konsep negara kesatuan antara lain ada Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, dan Mr. Supomo. Di mana ketiga tokoh tersebut ini setuju bahwa konsep negara kesatuan ditetapkan sebagai bentuk negara Indonesia dengan alasan yang pertama sesuai tantangan asli Indonesia, yaitu pemimpin bersatu jiwa dengan rakyat. Yang kedua, sesuai dengan prinsip kekeluargaan, di mana menurut Supomo, setiap golongan rakyat Indonesia itu diliputi oleh semangat gotong royong dan semangat kekeluargaan. Yang ketiga, sesuai spirit Sumpah Pemuda, di mana di dalam Sumpah Pemuda tersebut itu terdapat ikrar yang menyatakan untuk bersatu dalam tanah air Indonesia. Yang keempat, yaitu agar negara kuat. Karena ketika rakyatnya bersatu menjadi satu dan tidak terpecah belah menjadi beberapa bagian, maka negara akan kuat. Sedangkan untuk tokoh yang setuju dengan konsep negara serikat dijadikan sebagai bentuk negara Indonesia adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Beliau berpendapat konsep negara serikat cocok dengan negara Indonesia. Alasannya yang pertama adalah suku dan budaya daerah yang beragam. Yang kedua, daerah lebih bebas mengatur diri sendiri. Dan yang ketiga, itu sudah banyak contoh baik penerapan negara serikat dan berhasil. Contohnya seperti Amerika Serikat. Akhirnya disepakati setelah perundingan yang panjang, disepakati bentuk negara Indonesia adalah kesatuan. Nah, hal tersebut ditetapkan pada sidang pertama PPKI 18 Agustus 1945, yaitu pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Tapi dalam perjalanannya bentuk negara Indonesia juga pernah berubah loh, menjadi serikat, tepatnya berbentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS. Hal tersebut dikarenakan pengaruh Belanda yang pada saat itu berusaha kembali merebut kemerdekaan Indonesia dengan berusaha merusak kesatuan Indonesia dan menjadikan kekuasaan tertinggi itu di tangan kerajaan Belanda. Nah, tetapi bentuk negara serikat tersebut tidak bertahan lama, hanya berlangsung kurang lebih 1 tahun, tepatnya pada 1949 sampai 1950. Pada 17 Agustus 1950, Indonesia memutuskan kembali lagi menjadi negara kesatuan hingga saat ini. Nah, berdasarkan sejarah yang panjang tersebut, akhirnya ditegaskan pada pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 5 bahwa khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia itu tidak dapat dilakukan perubahan. Jadi, bentuk negara kesatuan itu sudah menjadi mutlak dan tidak dapat dirubah. Itu dia materi pembelajaran kita kali ini. Terima kasih Bapak ucapkan buat kalian yang telah menonton video kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Buat kalian yang suka video kali ini, boleh kasih like-nya. Buat yang nggak suka, boleh juga dikasih dislike-nya. Jangan lupa di-share video kali ini. Semoga video kali ini bisa juga menebar banyak manfaat ke orang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak mohon maaf jika ada kesalahan atau khilafan di dalam penjelasan Bapak. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Soal untuk kamu, sejak awal perumusan bentuk negara itu sudah banyak tokoh Indonesia yang memilih bentuk negara kesatuan dibanding negara serikat. Nah, apa alasan yang menjadikan tokoh Indonesia memilih bentuk negara kesatuan untuk Indonesia? Silakan kalian temukan jawabannya di dalam video kali ini. Ketikkan pendapatmu di kolom komentar sesuai kelas.
Jangan lupa isi daftar hadir. Terima kasih.